Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ropina Emerjati Shombing dengan NIM 2103112607. Saya kelas Fisika B, FMIPA Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita membahas lebih mendalam Pancasila sebagai etika, kita harus tahu itu apa pengertian etika. Yang pertama, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, atau kesusilaan. Atau yang sering kita dengar itu, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai moral yang kita terima. Yang pertama, kita membahas tentang apa yang membedakan moral, nilai, etika, dan norma. Yang pertama, nilai. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Yang kedua, moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Jadi, dapat kita simpulkan, norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Lanjut, yaitu etika. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Yang kedua adalah perbedaan antara etika dan etiket. Ada 4 perbedaan antara etika dan etiket secara umum. Yang pertama adalah etika. Etika adalah niat. Apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Sedangkan etiket adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, etika adalah nurani atau batania. Bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Sedangkan etiket adalah formalitas atau lahiriah, tampak dari sikap luarnya dengan penuh sopan, santun, dan kebaikan. Yang ketiga adalah etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi. Sedangkan etika bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya. Keempat, etika berlaku, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Sedangkan etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain yang tidak hadir, tidak berlaku. Yang ketiga adalah teori-teori etika. Yang pertama itu etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruknya. Yang kedua adalah etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruknya suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Contoh yang dapat kita lihat yaitu
Kewajiban menggunakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Etika teologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Yang kedua, utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Yang ketiga adalah etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral, pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Yang keempat adalah etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral. Namun justru merangkum dari aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dengan dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila, meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya, nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Semuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai etika dalam Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai yang moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Demikian penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Ropina Siombing mengucapkan terima kasih.